Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami boleh melihat derita salib Yesus yang menakutkan, yang memedihkan, yang menyengsarakan. Tapi beliau tabah kuat menanggung beban itu karena ada misi yang lebih kuat, lebih jelas, yaitu keselamatan bagi manusia. Untuk kami ya Bapa, untuk mengenal misi hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada yang menarik bahwa saat-saat detik-detik Yesus disalibkan, kita mulai melihat dialog di antara internal Yesus bersama rasul-rasulnya. Ketika Yesus dengan tidak terlalu jelas mengatakan bahwa salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Dan itu pasti saya rasa mengejutkan, ya, karena mereka sudah bersama-sama, sudah bisa melihat, sudah bisa memasuki hati Yesus. Ya, kemarin juga saya terangkan bagaimana para rasul bisa gagal dalam memasuki hati Yesus. Ya. Jadi itu yang kita lihat, sehingga salah satu dari mereka yang mengkhianati Yesus. Mereka punya pikiran sendiri yang tidak mau masuk ke dalam rencana dan maksud Yesus. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang akan mengkhianati. Dan itu pasti menggemparkan dan menggetarkan para rasul. Sehingga Petrus menoleh kepada Yohanes yang duduk dekat Yesus. Siapakah itu? Yesus pun menjawab sekali lagi tidak dengan jelas. Dia mengatakan, siapa yang kuberikan roti ini, dialah yang menjadi pengkhianat. Seketika itu juga Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot, dan dikatakan di situ dalam Injil bahwa Yudas Iskariot kerasukan iblis. Dan Yudas Iskariot pergi, tetapi para rasul kebanyakan dari mereka mengira bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk mempersiapkan makan karena Paskah sudah dekat. Mungkin hanya Yohanes yang mengerti kenapa kemudian Yudas pergi, ya, karena dikatakan di situ dia kerasukan iblis. Ketika saya membayangkan situasi yang memedihkan ini dalam situasinya Yohanes, Petrus dan semua murid dan situasi Yesus, bagi saya ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Sebagai manusia, Yesus harus menghadapi realitas bahwa sahabatnya, sekali lagi sahabatnya, ya, mengkhianati dia. Ya, dan kita tahu kemudian bahwa Yudas, ya, mengkhianati karena 25 keping perak yang besar jumlahnya pada waktu itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau dikatakan ini? Bahwa dalam hidup kita ada saat-saat di mana kita mengalami ketidakwarasan, dalam tanda petik, mengalami penderitaan, mengalami salib, pengkhianatan, dan seterusnya. Yang dari orang-orang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, entah karena urusan warisan menjadi bertengkar dan segala macam. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita sedih karena konflik batin di antara kita, di antara saudara. Lalu bagaimana kita bisa tetap kuat dalam situasi yang demikian? Mungkin juga salah seorang istri, suami yang berselingkuh, yang sulit, yang menderita, yang misalnya sakit terus-menerus, dan itu semua adalah bagian konflik batin. Bagaimana kita bisa kuat? Nah, disinilah bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, bahwa sejak dalam kandungan ibu, aku telah memanggil engkau untuk menjadi hamba, untuk menjadi anak, untuk menjadi putra. Ini gradasi kata-kata ini menurut saya cukup penting, karena apa? Sebagai hamba, katakanlah ya, orang yang disuruh-suruh. Sebagai anak mungkin anak biologis, tapi sebagai putra, ya ini putra Allah, putra lebih dalam, lebih tinggi. Kita anak-anak orang tua kita, tetapi kita putra Allah, putra manusia, putra pencipta. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi.
Jadi kita semua sejak lahir, sejak awal, kita telah diangkat, dipanggil untuk menjadi orang yang khusus. Dan kita tidak hanya menjadi terang bangsa kita sendiri, tapi terang bangsa-bangsa lain. Dan itulah sebetulnya yang kena pada diri Yesus. Terang bangsa-bangsa, lumen gentium. Kita dipanggil lebih daripada sekedar anak bapak ibu kita. Kita dipanggil menjadi putra Allah dimanapun kita berada. Semoga kita semua sadar ketika menghadapi kesulitan, ketidakwarasan, Tuhan mencintai dan mengasihi kita sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Itulah pegangan kita. Tuhan tak pernah menelantarkan kita, tapi semua peristiwa kehidupan kita, entah pahit, entah jelek, ditujuan untuk menjadi misi, bermisi, memberikan kepada sumbangan kepada orang lain dimanapun kita berada. Semoga Tuhan menguatkan kita ketika kita sedang menghadapi kesulitan hidup. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.